Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam siang, Ibu. siang, Bu. Oke, sebelum materi pelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat gitu. Mungkin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabarnya dari anak-anak ibu semua nih? Mungkin bisa satu-satu kali ya. Dari Rana, gimana Rana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Armi, gimana Armi? Alhamdulillah baik, Bu. Dawa? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau Najma gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Rahmat gimana nih kabarnya? Alhamdulillah masih semangat terus, Bu. Alhamdulillah. Ayu gimana Ayu? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, terus Maria gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, oke. Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, di sini ada nggak sih teman-teman kalian yang nggak hadir gitu pada pertemuan kali ini? Sepertinya hadir Mungkin semua, ada Bu. Oke. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Nah, untuk membuka pada kali ini kan ini ya, kita itu masuk semester pertama gitu di kelas 10 kayak gitu. Nah, nanti jadi ini materi pertama pada kelas 10 di semester 1 ini kayak gitu. Kemarin kan kita udah saling kenalan ya. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke materi pertama di semester ini. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya nih, apa sih yang terlintas di benak kalian terkait dengan sektor industri? Ada yang bisa jawab? Kerja, Bu. Wah, baru masuk udah ini ya, langsung kepikiran kerja gitu. Emang sih, kita tuh, ya jadi mungkin emang salah satu tujuan dari masuk SMK itu biar nanti setelah lulus langsung kerja kayak gitu ya. Nah, emang materi ini kan terkait dengan sektor industri jasa keuangan gitu ya. Nah, nantinya di sini tuh kalian bisa memahami gitu terkait sektor industri yang mana nantinya saat kalian kelas 11 itu kan ada yang namanya PKL kayak gitu. Jadi kalian lebih mudah nih untuk mencari kira-kira mau PKL di mana yang sesuai dengan bidang yang kalian minati kayak gitu. Terus juga mungkin nanti setelah lulus gitu ya. Jadi tahu nih kita kira-kira mau kerja di mana sih kayak gitu. Oke, mungkin Ibu langsung share screen aja kali ya materi hari ini. Nah, ini terkait dengan sektor industri jasa keuangan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Nah, anak-anak udah siap belum nih untuk memulai pelajaran pada hari ini? Insya Allah siap. Siap banget, Bu. Mantap. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi ini bab 1 terkait sektor industri jasa keuangan. Nah, untuk pokok bahasanya itu ada pengertian sektor industri jasa, kemudian pengertian sektor industri jasa keuangan, ada juga ciri-ciri entitas yang merupakan sektor industri jasa keuangan, dan identifikasi entitas yang termasuk dalam industri jasa keuangan. Nah, yang pertama ada pengertian sektor industri jasa dan sektor industri jasa keuangan.
pengertian sektor industri jasa. Nah, jadi sektor industri jasa ini merupakan salah satu dari sektor ekonomi. Ada sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier. Nah, sektor industri jasa ini termasuk ke dalam sektor industri tersier karena menghasilkan suatu jasa. Nah, sektor jasa ini menghasilkan produk berupa jasa. Hasil akhir dari sektor ini bersifat intangible atau tak dapat dilihat. Sektor ini sangat membantu dalam perekonomian karena berkaitan langsung konsumen. Berbeda dengan manufaktur yang berfokus pada pengolahan barang. Nah, adanya sektor ini juga sebagai pendukung nih dalam sektor lainnya. Nah, di sini anak-anak tahu nggak apa saja sih jenis-jenis dari sektor industri jasa yang ada di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Saya Yusa Putri izin menjawab Ibu. Jadi Ya, boleh. sektor jasa di Indonesia itu ada jasa keuangan, jasa transportasi, jasa komunikasi, terus jasa pendidikan, jasa travel, dan jasa penginapan, Bu. Ya, benar banget ya. Banyak sekali ya jenis-jenis yang dan itu semua ada gitu di sekitar kita kayak gitu. Nah, tapi untuk pembahasan kali ini Ibu hanya akan membahas terkait dengan sektor industri jasa keuangan. Nah, ini ada pengertiannya dari sektor industri jasa keuangan. Menurut DFID atau Department for International Development, sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, sektor industri jasa keuangan ini adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, itu bisa dilihat di sebelah kanan ya, ada gambar. Ada bursa efek, dana pensiun, bank, asuransi, dan multi finance kayak gitu. Nah, anak-anak di sini tahu nggak sih kalau sektor industri jasa keuangan ini ada yang mengawasi loh. Ada yang tahu nggak siapa yang mengawasi sektor industri jasa keuangan? Sepertinya nggak ada yang tahu ya. Jadi Ibu aja nih yang ngasih tahu kepada anak-anak kalau di sektor industri jasa keuangan ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK gitu. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK itu merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Jadi OJK ini mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sektor industri jasa keuangan. Gitu. Ibu next ya. Selanjutnya ada ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan. Nah, ini ada 6. Yang pertama adalah aktiva di neracanya mayoritas terdiri dari kas, piutang, dan aset tetap. Kemudian menghasilkan suatu jasa dan tidak menghasilkan barang. Untuk mayoritas pengeluarannya itu berupa pembayaran untuk pegawai dan entitas ini juga tidak memiliki persediaan bahan baku karena kan menghasilkan jasa ya. Untuk persediaan bahan baku ini biasanya ada pada industri manufaktur kayak gitu. Dan yang terakhir adalah aktivitasnya lebih kepada investasi. Oke. Selanjutnya terkait dengan identifikasi entitas yang termasuk sektor industri jasa keuangan. Nah, kalau dengan kata identifikasi berarti pengelompokan gitu ya. Jadi dikelompokkan gitu dalam beberapa bidang kayak gitu. Nah, di sini ada entitas dapat dibagi dalam 3 bidang, yaitu berdasarkan nama entitas, bidang usaha, dan kepemilikan. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak? Bisa nyebutin gitu salah satunya, mungkin dari berdasarkan nama entitas, atau berdasarkan bidang usahanya, atau kepemilikannya. Ada yang mau jawab? Ibu mau coba jawab. Oke, boleh. Ya mungkin saya mau nyoba jawab Bu yang berdasarkan nama entitas kali ya, itu ada BCA, BRI, dan BNI Bu. Ya. Najma.
kira-kira mungkin Saya Rahmat izin mencoba menjawab, Bu. Yang oke berdasarkan boleh. kepemilikan itu ada bank pemerintah, bank swasta. Kalau berdasarkan nama entitas itu kan lembaga sektor industri jasa keuangan itu kan ada perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Nah, kalau untuk perbankan ini masuk ke dalam lembaga keuangan bank. Terus kalau untuk pasar modal sampai jasa keuangan lainnya itu masuk ke dalam lembaga keuangan non-bank gitu. Nah, untuk namanya sendiri ini perbankan ya, tadi udah disebutin beberapa sama Najma, Ibu tambahin gitu ya. Ada BNI, BCA, Bank Muamalat, Citibank, Kesmahatan Bank, dan lain-lain gitu. Untuk pasar modal ada PT Bursa Efek Indonesia, terus perasuransian ada Asuransi Jiwaraya, Prudensial, Manulife, dan sebagainya. Nah, untuk dana pensiun ini juga ada dua nih. Ada dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Contohnya itu salah satunya ada BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Terus lembaga pembiayaan itu ada Adira Finance, BCA Finance, Astra Sedaya Finance, dan lain-lain. Nah, untuk jasa keuangan lainnya itu ada Pegadaian, terus juga lembaga keuangan mikro, terus lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan masih banyak lagi. Lanjut. Nah, ini tadi berdasarkan bidang usaha gitu. Yang pertama ada perbankan. Nah, kalau perbankan ini merupakan berarti kan usahanya ngapain gitu. Nah, usahanya itu ya segala sesuatu yang berkaitan dengan bank gitu. Mencakup kelembagaannya, kegiatan usahanya, cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya, apakah konvensional atau syariah kayak gitu. Nah, perbankan di sini kan berarti tadi kan berkaitan dengan bank gitu ya. Nah, bank di sini juga dibagi gitu. Kegiatan usahanya berdasarkan fungsinya kayak gitu. Ada bank sentral yang kita kenal dengan Bank Indonesia. Nah, itu biasanya dia memiliki 3 fungsi utama kayak gitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, terus juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir mengawasi perbankan yang ada di Indonesia khususnya kayak gitu. Nah, terus ada juga bank umum. Bank umum ini kegiatannya juga konvensional dan juga syariah dan melakukan jasa lalu lintas pembayaran kayak gitu. Contohnya itu ada BNI, BRI kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada Bank Perkreditan Rakyat. Nah, ini sedikit berbeda gitu dengan bank umum. Kalau bank umum kan tadi melakukan jasa lalu lintas pembayaran gitu ya. Tapi kalau di BPR, Bank Perkreditan Rakyat, itu dia tidak bisa melakukan itu, dilarang kayak gitu. Nah, untuk kegiatannya sendiri sama ya, menghimpun dan menyalurkan dana. Menghimpunnya dalam bentuk apa? Giro bisa, terus juga deposito, tabungan, dan sebagainya. Nah, menyalurkannya itu juga dalam bentuk pinjaman berupa kredit kayak gitu. Cuma ada sedikit perbedaan nih di konvensional sama syariah. Kalau di konvensional kan kredit gitu ya, nanti ada bunga kayak gitu. Nah, kalau di syariah itu biasanya disebut dengan pembiayaan kayak gitu, bukan pinjaman ataupun kredit. Dan nantinya akan ada juga bagi hasil kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada pasar modal. Nah, pasar modal ini kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, efek di sini biasanya ada saham dan juga obligasi kayak gitu. Entitas publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang terkait dengan perdagangan efek. Selanjutnya ada perasuransian. Nah, perasuransian ini adalah usaha yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi, asuransi, dan memberikan perlindungan kepada pemakainya jika terdapat kerugian karena peristiwa yang tidak pasti, misalkan ada kecelakaan atau mungkin meninggal kayak gitu ya. Nah, terus ada juga nih di perasuransian ini ada usaha reasuransi maupun jasa aktuaria. Kalau untuk reasuransi ini jadi perusahaan asuransi mengasuransikan kembali gitu kepada lembaga asuransi lainnya. Terus kalau aktuaria ini merupakan orang yang menghitung gitu terkait dana asuransi di suatu perusahaan kayak gitu. Selanjutnya dana pensiun tadi ya ada 2.
pemberi kerja, dan lembaga keuangan. Nah, ini merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kemudian ada lembaga pembiayaan, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. Tadi ya kayak ada Adira Finance. Nah, dia tuh menyediakan gitu. Misalkan kita mau kredit motor atau mobil kayak gitu. Nah, terkait barang modal di sini itu ya misalkan suatu konstruksi gitu ya. Perusahaan konstruksi kan nggak mungkin ya dia mengeluarkan biaya untuk membeli traktor kayak gitu. Beli kayak gitu kan mahal gitu ya, yang akan membuat pembiayaannya sangat besar. Nah, itu di sini bisa nih menyewa gitu di lembaga pembiayaan ini untuk menyewa hal tersebut. Jadi saat proyek berlangsung aja gitu disewa, setelahnya dikembalikan kayak gitu. Nah, yang terakhir ada lembaga jasa keuangan lainnya, ada Pegadaian, lembaga pembiayaan, ekspor Indonesia, dan sebagainya. Terakhir, berdasarkan kepemilikan. Nah, untuk berdasarkan kepemilikan ini tadi ya udah disebutin sama Rahmat, ada pemerintah, swasta, asing. Nah, ini juga yang milik pemerintah ada BRI, BNI, Mandiri, terus juga milik swasta ada BCA, CIM Niaga, Bank Muamalat. Terus kalau yang jasa asing ada Bank of America, Chase Manhattan Bank, terus Citibank, dan sebagainya. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Ibu ada sedikit quotes untuk penyemangat di pelajaran berikutnya gitu ya. Nah, ini jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu dan jangan lupa juga untuk membaginya. Karena semakin dibagi, maka semakin kaya ilmu yang kita miliki. Nah, mungkin di sini dari anak-anak Ibu semua ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas terkait dengan yang Ibu jelaskan? Boleh? Saya Rana izin bertanya, Ibu. Iya, boleh Rana. Tadi kan saya dengar ada yang namanya DPPK sama DPLK tuh, Bu ya. Nah, kira-kira perbedaan antara DPPK dan DPLK itu apa sih, Bu? Oke. Ya, Ibu izin coba jawab ya terkait yang tadi. Kalau DPPK itu kan dana pensiun pemberi kerja. Nah, ini itu didirikan oleh pemberi kerja sendiri. Jadi pemberi kerja itu membuat suatu program dana pensiun untuk karyawannya. Tapi biasanya di sini tuh yang melakukan ini karena pembiayaannya besar ya. Jadi yang sampai saat ini tuh masih perusahaan pemerintah aja kayak gitu, kayak Telkom, terus Astra, terus juga ada Pertamina kayak gitu. Nah, untuk tadi DPPK itu jadi untuk karyawan di perusahaan pemerintah lebih kebanyakan kayak gitu. Nah, untuk DPLK, dana pensiun lembaga kerja, nah ini yang mendirikan gitu ya. Itu ada lembaga atau organisasi penyelenggara program pensiun, dia tuh suatu lembaga atau bank kayak gitu. Bank terus juga perusahaan asuransi. Nah, ini juga ditujukan untuk masyarakat umum kayak gitu. Jadi bukan buat karyawan doang, bisa perorangan, terus juga orang yang kerja mandiri yang nggak kerja di perusahaan kayak gitu bisa ngajuin di sini kayak gitu. Mungkin kurang jelas atau gimana? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau tahu lebih jelasnya mungkin? Oh, tadi ini ya kalau di DPPK itu ada manfaat pasti sama iuran pasti, tapi kalau di DPLK itu cuma ada iuran pasti. Itu kenapa sih, Bu, gitu? Mungkin tadi kurang ya, jadi Ibu mau tambahin gitu ya. Nah, kalau di iuran pasti itu dia udah ditetapin nih dari awal. Terus juga udah dimasukin nih ke rekening masing-masing peserta dari program dana pensiun itu. Namun risiko terkait pengembangannya kan itu muter gitu ya, dananya muter.
Nah, itu bakal ditanggung gitu sama si peserta itu sendiri. Nah, beda kalau yang di DPPK itu kan ada manfaat pasti dan iuran pasti. Nah, untuk manfaat pastinya ini jadi udah ditentuin gitu, ada rumusnya di awal gitu. Menghitungnya itu berkaitan dengan masa kerja si karyawan tersebut gitu. Dan itu sudah pasti diperoleh karena yang membayarkan dana pensiun itu perusahaan kayak gitu. Namun perusahaan juga bisa nih membagi gitu ya, membagi misalkan 2% perusahaan yang menanggung dan 1%-nya karyawan yang menanggung kayak gitu. Makanya manfaat pasti dan iuran pasti. Jadi ada setengah-setengah kayak gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin nih biar teman-temannya lebih paham, ada nggak nih dari teman-teman yang mau ngasih sedikit kesimpulan gitu terkait materi yang udah disampaikan pada hari ini? Ada yang bersedia? Saya mau coba ini Bu, buat kesimpulan boleh nggak Bu? Oh, boleh Najma, silahkan. Ya mungkin izin ngebuat kesimpulan sedikit. Hari ini kita ngebahas tentang sektor industri jasa keuangan, di mana sektor industri jasa keuangan ini adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan contohnya tuh jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya gitu di luar itu. Nah, ciri-ciri dari entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan itu, yang pertama aktiva di neracanya itu terdiri dari kas, piutang, dan aset tetap. Lalu menghasilkan jasa, terus yang ketiga itu tidak menghasilkan barang, terus yang keempat itu mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawainya. Lalu tidak memiliki persediaan bahan baku dan aktivitasnya lebih kepada investasi. Nah, lalu entitas juga ada tiga bidangnya gitu. Yang pertama berdasarkan nama entitas itu seperti nama bank, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, BI, Bank Muamalat dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai kepemilikannya itu ada pemerintah, swasta dan asing. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Najma atas kesimpulannya. Ada yang mau tambahin dari teman-teman atau udah cukup? Ya, mungkin udah cukup kali ya untuk Ibu ada sedikit tugas nih agar kalian lebih memahami gitu ya yang sudah dipelajari tadi. Jadi ada tugas berikan sedikit kesimpulan aja, nggak usah banyak-banyak. Ibu mau tahu aja sih terkait dengan pemahaman kalian tentang sektor industri jasa keuangan ini. Mungkin nanti bisa ditulis di kertas atau di chat juga boleh gitu. Nanti dikirim ke Google Classroom kayak gitu. Gimana anak-anak? Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, tadi udah dibuka dengan doa ya. Langkah baiknya kita juga membaca hamdalah gitu biar ilmunya benar-benar bermanfaat gitu untuk kita. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semangat untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya.
Selamat siang teman-teman. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Siang, Terima kasih. Bu. Terima Yang kasih, terima Bu. kasih Bu. Terima kasih.